Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita diawali dengan bernyanyi, satu pujian dan berdoa. Yuk, sekarang dipimpin oleh siapa? Mika. Sini Mika. Siapa aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang lapang. Amin. Oke, terima kasih Mika. Sekarang kita absensi dulu ya. Yang tidak hadir hari ini si Sarah. Ada kabar si Sarah hari ini? Nggak ada. Suratnya nggak ada. Oh, berarti apa ya? Oke. Minggu yang lalu Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk membaca Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 tentang siapa? Naaman yang berpenyakit kusta. Sudah dibaca kan? Sudah dibaca. Ibu mau tanya lagi. Di situ kan si Naaman itu pekerjaannya sebagai panglima raja. Panglima raja. Si Naaman ini berpenyakit kusta. Dan ada di situ namanya budak dari Israel menyuruh Naaman untuk pergi kemana? Ke Israel. Di Israel katanya kamu akan bertemu dengan Nabi siapa? Raja Panglima Naaman pun pergi bersama dengan budak-budaknya. Di situ mereka bertemu dengan seorang raja Israel dan meminta supaya Nabi Elisa mengobati Naaman. Setelah bertemu dengan Nabi Elisa, apa yang dikatakan Nabi Elisa? Pergilah ke sungai Yordan untuk ngapain? Mencucukkan badan. Berapa kali? 7. Apa sikap atau responnya si Naaman? Awalnya tidak mau kan? Masa seorang panglima harus
mencelupkan badan di sungai Yordan yang kotor, yang keruh. Sedangkan saya bisa saja mencelupkan badan di sungai yang lebih bersih. Tapi pada akhirnya Naaman pun mengikuti perintah si Nabi Elisa. Dicelupkanlah badannya sampai 7 kali. Apa yang terjadi? Dia sembuh dari penyakit kusta. Bahkan dikatakan apa, Christopher? Kulitnya seperti bayi. Lihat dulu, perhatikan anak bayi itu kulitnya gimana? Mulus, halus, ya kan? Jadi seperti itulah kulitnya si Naaman. Kalau si Naaman udah tua ya kan, bisa lagi dipulihkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Apa? Pemeliharaan Tuhan. Makanya siapa yang tahu nanti dapat poin. Apa arti pemeliharaan Tuhan? Apa? Gak apa-apa. Itu kasih pendapat. Salah tidak apa-apa. Apa pemeliharaan Tuhan? Kata pemeliharaan Tuhan, kata kerjanya memelihara apa? Apa Mika? Pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang memelihara. Maksudnya gimana nih? Stopel. Pemeliharaan Tuhan. Ya itu benar. Ini bukan kita yang memelihara, ya. Pemeliharaan Tuhan. Siapa yang memelihara? Tuhan. Kalau tadi Mika sama Christopher itu kan katanya memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan. Siapa yang memelihara ciptaan Tuhan? Manusia. Di sini ya. Manusia. Di sini Tuhan yang pemelihara. Artinya Tuhan itu memelihara ciptaan Tuhan, menjaga ciptaan Tuhan. Nah, berarti kalian belum sampai membaca. Coba dulu halaman 31. Halaman 31. Ini jadi kau nggak bawa bukumu ya? Minggu depan bawa bukunya. Lihat di sini. Allah adalah pemelihara hidup Manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali. Artinya mau kamu itu berdosa, mau yang ada di penjara, itu Tuhan pelihara hidupnya. Tadi di dalam 2 Raja-Raja ini 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19, Tuhan memelihara siapa di sini? Siapa yang Tuhan pelihara? Jadi kau siapa? Siapa yang Tuhan pelihara tadi dari cerita kita? Tuhan tepat siapa? Hah? Naaman, jangan takut nak. Naaman yang Tuhan pelihara, ya kan? Amen. Melalui siapa? Nabi Elisa. Nabi Elisa. Bagaimana cara
dengan tepat. Ayo, bagaimana cara memelihara Tuhan Sina Aman ini? Ruben, bagaimana cara Tuhan menjaga Sina Aman, memelihara Sina Aman? Iya, dengan cara Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk pergi ke Sungai Yordan. Supaya apa? Supaya sembuh. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada Naaman melalui Nabi Elisa dengan cara menyuruh ke Sungai Yordan supaya Naaman sembuh. Udah tahu ya bahwa Tuhan itu memelihara manusia tanpa terkecuali. Mau orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, semua Tuhan pelihara. Mau kulitnya putih, mau kulitnya sawo matang, semua Tuhan pelihara. Karena semua yang ada di muka bumi ini Ciptaan Tuhan. Apa ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Manusia. Dari semua ciptaan Tuhan, manusialah ciptaan Tuhan yang paling Istimewa. Burung di udara aja Tuhan pelihara nggak? Kasih makan nggak? Kasih makan. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang aja dipelihara Tuhan nggak? Dipelihara. Tuhan menurunkan hujan, ya kan? Burung-burung yang ada di udara itu ngapain? Makan melalui apa? Biji-bijian. Ada padi. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Jangankan manusia, udah bilang segala ciptaan Tuhan yang tidak istimewa aja itu Tuhan pelihara. Apalagi si Yohanes, makhluk Tuhan paling istimewa, ya kan? Semua paling istimewa. Katakan dulu, aku istimewa. Aku istimewa. Jadi kalau misalnya ada yang mengejek kalian, mereka menghina siapa? Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia. Jadi ibu harap dari kelas ini nggak ada ya yang membuli, mengejek. Kamu tidak punya hak itu. Tuhan aja yang menciptakan kamu, yang berikan kamu hidup, itu memelihara hidupmu. Tidak pernah melukai kita. Nah, sekarang sudah tahu kan apa arti memelihara kan? Memelihara itu menjaga, merawat, ya kan? Nah, sekarang tuliskan dulu 10 bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Contohnya, saya dipelihara Tuhan dengan cara menyembuhkan saya yang sakit. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Ya, banyak ya. Saya dipelihara Tuhan dengan cara saya makan yang sehat. Nah, ada banyak juga loh manusia-manusia di sana yang tidak bisa menikmati makanan yang sehat. Si Ruben ini makanan terus tuh. Apa sih Ruben? Ruben, kamu lihat siapa? Hah? Mana bukumu? Hah? Gak bawa. Oh, tadi udah bilang harus dibawa. Ini kasih ini inisiatif, mintakan 1 lembar bukunya temanmu. Minta 1 lembar buku temanmu, kasih dulu Jericho. Harus inisiatif loh, nah udah kelas 5 ya. Ya Yohanes ya, jangan diam aja.
10 bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Bisa juga atas hidup orang tua, kakak, adik, kakek, nenek. 10 ya. Udah rusak papan tulis kalian ini. Oke, nah waktu sudah menunjukkan pergantian les, itu menjadi tugas kalian di rumah. Minggu depan sudah dikumpulkan di meja ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.